nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong di Urban Life. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Intita pada Urban Life kali ini. Dan seperti biasa, aku akan menemani kalian nih. Akan ada wawasan yang lebih luas dan juga insight-insight baru mengenai investasi yang tentunya akan disampaikan langsung nih dari ahlinya. Oke, tema Urban Life kali ini adalah pentingnya investasi untuk Gen Z. Nah, tadi kan udah aku singgung nih, kita akan ngobrol-ngobrol bareng langsung bersama ahlinya. Ada yang bisa tebak nggak sih kita akan ngobrol bersama siapa? Hmm. Ya, pada Urban Life kali ini kita akan mengobrol bersama Pak Kiki nih. Nah, Pak Kiki ini merupakan direktur dari Sinarmas Sekuritas. Oke, selamat siang Pak Siang, Kiki. siang, siang. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, semua baik. Nah, ini biar lebih santai gitu ya Iya, iya. Kak. Saya harus panggil Bapak siapa nih? Pak Kiki. Kiki aja. Pak Kiki, Kiki. oke. Sepertinya semangat sekali ya Pak Iya. untuk menyampaikan ilmu baru nih Iya, iya, untuk iya. teman-teman ya. Sama-sama kita bisa belajar ya Iya. dari pengalaman, dari ilmu berbagi semua ya bisa. Iya, betul. Nah, sebelum bincang-bincang ini kita mulai ya, ada nih yang perlu kalian ingat bahwa Sinarmas Sekuritas ini memiliki platform ya, Pak. Ya. Platformnya itu bernama SimInvest. Nah, SimInvest ini cocok banget ya buat kalian yang ingin membuka atau memulai investasi nih. Yang tentunya SimInvest ini sangat aman dan sudah terpercaya ya, Pak Ya, ya. betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja nih kita berbincang-bincang dengan Pak Kiki. Yuk, Oke, silakan, silakan. siap Pak? Siap, siap, Oh, siap, sudah siap. sangat siap sekali Iya, ya iya. Pak ya. Oke Pak, jadi gini ya, saya sendiri dan kita-kita nih para mahasiswa ini kan termasuk ke dalam kategori Gen Z ya Pak Gen Z ya, Gen Z. Iya, dan Gen Z itu biasanya anak-anak yang nggak mau ribet nih Pak. Oh iya, betul, betul. Nah, tapi sering juga nih Pak ya, saya dengar dari teman-teman saya nih ya, kalau misalnya investasi itu sulit, ribet, Betul. bahkan ada juga yang bilang susah gitu Pak ya. Jadi sebelum kita jauh nih Pak ya, mengenal apa sih investasi, mungkin Bapak bisa dijelasin nih Ya, ya, kepada ya. teman-teman seberapa penting sih Pak investasi itu bagi Gen Z. Betul, betul. Makanya yang paling benar adalah tidak kenal maka nggak sayang gitu kan. Iya. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu dalam hal berinvestasi, ya kita harus kenal dulu, kita pahami dulu yang kita mau kerjakan itu, mau investasi itu apa sih gitu kan. Jadi bagaimana pentingnya berinvestasi untuk kita semua ya, untuk terutama Gen Z nih, Gen Z ya, Gen Z. Pentingnya yang paling pertama adalah kita harus mempunyai investasi leher ke atas. Ya, leher ke atas itu apa? Kita harus belajar literasi. Itu adalah investasi yang paling terpenting. Jangan memulai sesuatu kita belum tahu gitu loh. Jadi betapa pentingnya ketika kita belajar literasi, caranya berinvestasi seperti apa, bagaimana gitu kan. Dan kita sudah punya pembekalan beberapa hal, mungkin banyak dalam berbagai aspek ya. Kita tahu dari sisi risikonya juga, dari semuanya itu. Baru setelah pemahaman itu kita mulai melakukan investasi ke instrumen keuangan gitu loh. Seperti ya sekarang banyak sekali ya instrumen keuangan ya di sekeliling kita yang paling populer itu ada saham dan reksadana gitu loh. Dan ini kita bisa mulai dari yang terdekat dari saham, reksadana itu seperti apa. Jadi dari apa yang udah kita dapatkan, belajar, kita mulai praktekkan untuk berinvestasi di instrumen keuangan seperti saham dan reksadana, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi investasi itu sangat penting ya. Kita bisa memulai investasi itu dari kita Betul. meriset literasi. Kita Gen Z ini harus perbanyak literasi Betul, ya, Pak betul, ya. betul, betul. Karena memang belajar itu sangat penting, ya. Karena ibarat di depan kita itu investasi seperti lautan. Iya, Kalau kita nggak belajar untuk gimana caranya kita masuk di dalam sana itu,
kita nggak tahu gitu loh, sedalam apa resikonya, seluas apa resikonya, gitu loh. Betul. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu hanya, oh saya dengar A, oh ya saya dengar B, katanya, tanpa kita punya, ternyata semua yang kita dengar itu bisa menyesatkan kita. Iya, belum Akhirnya kita berharap mendapatkan satu keuntungan, yang ada kita mengalami satu kerugian gitu loh, ya gitu, Iya, betul. betul. Jadi untuk kita Gen Z ini jangan takut Betul, untuk betul. memulai Iya, ya. Dan ini Pak, biasanya kan mahasiswa-mahasiswa ini ingin memulai nih Pak, Iya. tapi tuh ada kendalanya itu anggaran nih Pak Betul. ya. Nah, anggarannya itu biasanya tuh terbatas, bahkan tuh sedikit, dan bahkan ada nih Pak ya, teman saya sendiri nih yang bilang kayak, ah untuk apa sih investasi? Betul. Masih mending untuk beli A, beli B, beli C gitu. Ataupun kayak ada juga yang bilang, aduh udah nggak ada uangnya. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih untuk kita sebagai Gen Z itu kalau misalnya punya anggaran yang terbatas itu bisa nggak sih memulai investasi gitu? Ya, kembali. Nah, masih waktu saya kecil, ya waktu kayak lagu ya. Sudah Waktu saya lama kecil sekali itu, ya Pak? zaman itu bukannya saham. Itu zamannya adalah tabungan, tabanas. Jadi saya ingat sekali waktu saya kelas 2 SD, itu saya ada buku tabanas. Dapat orang tua saya ngasih jajan 100 rupiah. Saya bawa 50 rupiah itu ke mobil. 50 nabung, ditulis. Jadi 25 rupiah ditulis di situ. Nah, uang itu dipakai buat apa? Ketika saya naik kelas, itu saya pakai buat beli buku baru, beli baju baru. Jadi dari buat ganti ya setahun sekali ada ganti seragam ya, ganti buku, beli buku-buku pelajaran yang baru. Nah, itu dipakai seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang dengan anggaran yang terbatas, betul. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mempunyai keinginan dari uang yang kita miliki saat ini? Contohnya dari, oh ya anak kamu dapat uang sekolah 50.000 sehari gitu kan. Betul. Nah, apakah kamu punya 50.000 sehari ini punya keinginan untuk ke depan? Karena contohnya kalau kita dari kecil diajarin tabung gitu kan. Dikasih celengan ya. Iya. Dari 50.000 tabung 10.000. Itu kan kebiasaan baik. Iya, Nah, betul. untuk dengan anggaran terbatas, kalian juga bisa lakukan itu. Tapi, makanya tadi saya bilang bahwa literasi itu penting. Kamu udah punya ilmu, kamu udah punya tahu investasi, mulai seperti apa, disiplin itu penting. Contoh, kamu punya 50.000. 50.000 ini, saya akan fokus 20% untuk saya tabung gitu kan. Oke, dalam kali ini saya ingin belajar saham gitu loh. 20% saya tabung 10.000 berarti ya, gitu loh. Nah, 10.000 itu kamu tabungkan dan konsisten. Gitu. Contohnya, oke, saya taruh 10.000. Besoknya ada lagi 10.000. Setiap saya punya uang 20% saya tabung. Nah, ketika ada uang 200.000, satu bulan ada berapa? Mulailah berpikir, ini 200.000 saya mau taruh di mana ya? Gitu loh. Atau saya mulai lihat-lihat, oh ya, kemarin saya dengar ada keluarin berita, analis dari ini. Oh, oke. Nah, setelah itu baru kita pikir gitu loh. Nah, kita bisa mulai mengelola dana dengan uang yang kita punya. Terus, jangan terpengaruh juga. Ketika 50.000 kita ada disiplin, ada berita. Oh, si teman saya ngasih berita. Dari 50.000 itu, semuanya dicemplungin. Nah, ini yang kita harus konsisten dan punya komitmen gitu loh. Nah, akhirnya apa? Nggak usah terpengaruh. Budget saya emang 10.000. Jadi, di luar uang yang kita punya, yang kita simpan itu adalah khusus untuk kita pakai untuk tabungan. Gitu loh. Dalam hal ini kita pakai buat investasi gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Jadi, bisa nggak sih uang terbatas? Iya Pak, kalau kecil gitu, kapan saya jadi kayanya kan gitu kan. Ingat bahwa target kalian adalah belajar menjadi investor yang saat ketika nanti kalian udah jadi mandiri, kalian udah punya basic dan fundamental yang kuat. Gitu loh. Jadi ketika nanti ada berita-berita yang good news tentang perusahaan A, kamu punya feeling, oh bener nggak ya? Nah gitu loh. Jadi saat ini adalah bukan saatnya untuk memperkaya diri.
saatnya untuk apa? Mendidik diri kita disiplin menabung. Nah, dalam hal ini, kalau dulu saya masih kecil tabungan Tabanas gitu kan. Nah, sekarang menabung seperti program bursa, apa? Ayo menabung Ayo. saham gitu kan. Kenapa? Gitu loh, itu dia gitu loh. Iya, betul. Jadi kita nih jangan takut untuk Betul, mencoba, dan ya, sekarang-sekarang ini bukan waktunya untuk kita memperkaya diri, tapi setidaknya kita harus ada nih persiapan dan betul. mencoba Bet- untuk bet- bet- berinvestasi. Iya, tapi dengan baik dan benar, ya, Iya. betul. Dan jangan lupa juga kita harus disiplin ya, Betul, Pak ya. disiplin. Terus-menerus kita harus belajar, meriset, Betul. literasi, dan Yes. sebagainya, Ya. Pak ya. Oke, Pak. Em, ini kan yang saya tahu nih, Pak ya, produk-produk investasi kan banyak ya, Pak ya. Dan di SIM Invest ini Ya. kan ada juga nih, Pak, produk-produknya. Dan menurut Bapak nih, Pak ya, produk-produk investasi dari Sinarmas Sekuritas yang cocok untuk Gen Z itu apa sih, Pak? Produk kita tuh udah cocok buat Gen Z. Kenapa? Kita tahu bahwa yang tadi ya, Gen Z itu punya keterbatasan dalam dana. Tapi kita ingin Gen Z itu memiliki satu pemahaman yang kuat untuk berinvestasi. Ya, kita menyiapkan banyak produk-produk reksadana yang bisa dibeli seharga Rp10.000. Yang tadi saya bilang, ya, yang sebelumnya. Kalian punya tabungan, ya, punya tabungan, punya uang jajan 50.000, kalian bisa tabung 10.000-nya. Dalam bentuk apa? Reksadana. Kita punya produk-produk reksadana yang eh, kalian bisa jadikan tabungan, ya. 10.000 kalian tabung, besok dapat lagi, ya kan? 10.000 lagi, besok dapat lagi 10.000 lagi. Itu kan disiplin, ya, disiplin. Terus, dapat lebih, oke. Dari lebih itu boleh nggak saya masukin sisanya semuanya? Silakan, gitu loh. Pilih yang aman, gitu kan. Nah, 10.000 itu cocok untuk kita semua Gen Z, bahkan sampai di bawah umur 23 tahun. Iya. Berapa dana yang kalian punya, gitu. Nah, bahkan dari 10.000 itu kalau saya boleh bilang lebih murah dibandingkan segelas kopi ya, gitu loh. Iya, betul, Kalian Pak. nongkrong di Kafe, kafe, duduk ya, kopi itu udah di atas 10.000. Betul. Tapi dengan kalian mendisiplinkan diri untuk melakukan 10.000 untuk ditabung, kalian bisa store di reksadana. Dan kedua, bahwa saat ini pembukaan rekening saham tuh tanpa minimal deposit alias nol, ya. Waktu zaman saya 15 tahun lalu, kita mau buka akun saham itu harus ada deposit 25 juta. Oh, gede Gitu loh. sekali ya, Gede Pak. sekali gitu loh. 25 juta itu pun belum tentu gitu loh. Nah, sekarang kalian diberi kebebasan minimal 0 rupiah Rupiah. gitu loh. Tapi, nah, bagaimana caranya? Dengan yang tadi saya bilang, dengan uang yang kalian tabung di reksadana, 10.000, ketika ada uang 200.000 di situ, kalian bisa jadikan itu modal untuk membelikan saham-saham pilihan gitu loh. Nah, dari situ ya kita bisa mulai. Kita mau mulai punya dua kantong ya. Satu kantong yang isinya tabungan kita yang reksadana, yang di sini pun ada yield yang lumayan baik dan bagus yang berdasarkan pilihan kalian nanti. Dan dari uang ini pun kalian bisa olah menjadi investasi di saham gitu. Nah, ini yang harus dipahami sejak kalian mulai berinvestasi gitu loh. Jadi makanya bagaimana kita bisa merintis investasi ke depan pun dengan tanpa menyiapkan gitu loh dana yang besar, tapi cukup apa yang kita punya tuh, dan disiplin gitu. Jadi produk-produk di SIM Invest ini sudah sangat cocok Sangat-sangat sekali untuk kompetitif Gen Z ya buat ya. Gen Z. Dan untuk kalian nih bisa langsung Bisa download langsung. untuk SIM Invest karena tidak ada minimal Ya. dananya. Jadi Mulailah download SIM Invest dan pelajari produknya, dan kalian bisa melakukan mulai berinvestasi saat ini ya, dan kalian bisa menjadi ya tabungan-tabungan kalian dari apa yang bisa kita lakukan di reksadana dan di saham ya. Jadi itu sangat bisa membuka wawasan kita gitu loh. Ya, gitu. betul sekali ya. Oke Pak, tadi nih kita kan membahas kalau misalnya itu sebelum memulai ya Pak Iya, ya. Karena ada seberapa penting sih investasi, terus produk apa aja, Betul. dan gimana kalau misalnya anggarannya itu
kita terbatas gitu kan ya. Nah, sekarang nih Pak ya, jika kita sudah memulai investasi nih Betul. Pak ya, kita kan ambil nih Pak, misalnya investasi itu saham ya. Betul. Sudah ke saham. Nah, pastinya ada risiko-resiko Ya, nih ya, Pak ya. betul. Nah, itu resiko-resiko pada saat investasi saham itu apa sih Pak? Betul, makanya untuk kita berinvestasi yang tentunya memang memiliki risiko. Iya, Ya. betul. Makanya kita harus benar-benar memahami bagaimana kita bisa meminimalisir risikonya dengan cara yaitu satu, kita mengikuti literasi keuangan. Dari literasi keuangan yang kita dapatkan, di situ kita belajar. Karena ada risiko-risiko yang paling besar ya risikonya ya dana kita hilang kan gitu kan. Kita mengalami kerugian, Iya, itu yang paling betul. besar gitu. Nah, kita bisa memanage kerugian itu dengan cara itu. Satu ya, literasi itu penting. Ya, jangan pernah melakukan tanpa kalau kita tuh nggak tahu. Jangan kita membeli suatu saham ketika kita nggak begitu tahu emiten ini produknya apa, Apa? perusahaannya apa, Gimana ya. gitu ya, Pak? Ya, contoh kita beli sebuah saham lah dari teman yang sudah dikenal, tapi kita bisa pelajari. Oh ya, dia kerja di ini, kita bisa lihat dulu, belajar beritanya apa, latar, ya. Sehingga kita bisa meminimal risiko kita dan kita tidak terjebak dalam satu berita yang tidak baik dan kita aplikasikan ketika kita berinvestasi gitu kan gitu loh. Nah, kita juga harus bisa menghindari. Nah, ini penting ya gitu loh, menghindari membeli saham-saham dengan reputasi dan kinerja keuangan yang merugi. Gitu. Kadang suka ada berita ketika kita nggak tahu ya, teman bilang oh bagus emiten A, emiten B. Memang kita ngeliat sahamnya lagi hijau gitu kan, lagi naik gitu kan. Wah, ini 20%. Oh iya bagus, bener. Itu naik gitu, kita beli. Tapi di sisi lain ketika kita ngelihat cash flow-nya minus, keuangannya profitnya rugi, gitu. Terus, nah resiko ini yang kita sangat tinggi, ya hari ini ternyata besoknya harganya turun. Nah, makanya kembali kalau memang kita tidak tahu ya yang jelas, pahami dulu untuk emiten yang bakal kita beli sahamnya. Gitu. Oke, jadi pastinya saat kita sudah memulai investasi akan ada risiko-risiko ya. Dan adanya risiko itu bukan berarti tidak kita melakukan investasi, tetapi ada hal yang perlu diminimalisir. Betul. Untuk itu maka kita perlu ya, kita cari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya positif. Ya, betul. banyak kok saham-saham yang masuk tergolong blue chip ya, yang mereka mempunyai fundamental yang kuat, yang bagus gitu kan. Nah, kita fokus di saham-saham seperti ini untuk kita buat apa? Memperkecil risiko investasi kita. Gitu. Bahkan kita bisa lebih tenang, nyaman, dan tidur nyenyak gitu kan. Kenapa? Tenang aja, ini fundamentalnya bagus kok gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu latar belakangnya ini apa, kita beli baru tidur, malam-malam mikirin besok naik atau enggak ya, turun atau enggak ya. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mulai berinvestasi gitu. Dan yang paling penting ya teman-teman, kita tuh harus perbanyak literasi. Balik lagi, kita harus memperbanyak literasi itu. Itu adalah kunci yang paling penting ya pada saat kita ingin memulai dan bahkan saat kita sudah memulai investasi. Dan yang tadi Bapak jelaskan juga itu termasuk strategi ya Pak? Betul. Strategi untuk meminimalisir dari resiko itu ya. Jadi untuk teman-teman nih yang misalnya takut untuk takut nih uangnya hilang, balik lagi ya teman-teman, kita harus perbanyak literasi lagi, betul. Dan mungkin ada nggak sih Pak yang kayak strategi yang paling aman nih gitu, gimana untuk mengenangani resiko ini? Iya, pertama ya harus kritis. Yang tadi saya bilang, setiap kali kita menerima informasi, kita harus kaji ulang informasi yang masuk ke kita sebelum kita melakukan dijadikan penempatan investasi kita. Itu penting banget gitu.
Kalau bahasa di lapangan, jangan sampai kita digocek sama informasi yang tidak jelas sumbernya. Gitu loh. Karena kita nggak tahu di luar sana, banyak orang yang punya kepentingan yang mengeluarkan informasi yang kita nggak tahu. Latar belakangnya apa, tujuannya apa. Dan namun ketika informasi itu masuk ke dalam kita, sehingga menghasilkan outputnya adalah buy gitu kan. Akhirnya kita buy, besok turun. Nah, kita jadi bengong gitu kan. Kemarin si A bilang suruh buy, sekarang merah gitu kan. Terus nunggu, besok kok ini, besok kan turun lagi. Terus mulai dia depresi. Aduh tuh uang saku sebulan gue dicemplungin situ semua gitu kan. Gimana ya? Mulainya akhirnya apa? Akhirnya mulai turun lagi, nggak bisa beli, nggak bisa jual, turun terus ngapain? Mulai mikir, aduh gue mau jajan gimana ya? Terus gimana dong? Gue boleh nggak pay later gitu kan? Akhirnya mulai kita terjebak dalam satu kondisi karena apa? Informasi yang buruk. Kan mulai pay later, mulai ini, akhirnya kita mulai apa? Terjebak saham gue masih turun, belum naik lagi. Akhirnya apa? Aduh, pay later gimana? Belum bayar. Nyicilnya gimana? Besok mama ngasih uang, kepake buat apa? Pay later. Ujungnya apa? Sama teman, lu punya duit nggak pinjem dong. Kan gitu kan? Nah, betul, Pak. ini kita telah membangun satu yang behavior yang nggak baik buat seorang investor gitu loh. Nah, makanya kritis untuk menerima informasi untuk apa? Supaya kita lebih sehat dalam berinvestasi gitu. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Kita harus tetap fokus untuk saham-saham yang tadi saya sampaikan ya. Tetap fokus untuk saham-saham yang mempunyai fundamental dan kinerja keuangan yang positif. Betul. Itu kunci utama. Gitu loh ya. Kunci utama. Fokus gitu loh. Jangan keluar dari itu gitu loh. Dan selanjutnya kita cari info yang positif dari mungkin setiap perusahaan broker saham ya. Dia selalu punya mengeluarkan suka riset, daily riset lah. Terus kadang ada news. Perbanyak baca berita-berita gitu loh. Ya, banyak berita-berita yang kita bisa ngeliat gitu loh. Dan supaya kita nggak kehilangan informasi perusahaan-perusahaan yang fundamental bagus gitu loh. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak kurang bagus ya, beritanya tuh biasanya lebih banyak loh. Gitu loh. Gitu ya, Pak. Ya karena cara-cara itu yang seringkali membuat kita aktif untuk ngambil keputusan untuk buy gitu. Betul ya. Jadi ingat ya teman-teman, kita harus berpikiran kritis. Ya. Jangan mau kita tuh kegocek dari omongan teman-teman ataupun omongan-omongan yang orang yang kita tidak kenal. Ayo beli saham. Padahal saham itu bisa saja beberapa waktu kemudian turun dan nggak naik lagi ya. Iya, dan akhirnya kita rugi banget, kehilangan uang kita gitu ya Pak ya. Jadi ingat ya teman-teman, kembali lagi ke diri kita, jangan sampai kita gocek ke sana sini dan perbanyak literasi media-media yang berita-berita terpercaya tentunya. Makanya kita dari Sinar Mas Sekuritas selalu setiap pagi itu kita punya morning briefing ya, itu bahkan kita live di Instagram ya, supaya apa? Tujuannya kita memberikan literasi kepada investor-investor gitu loh. Jadi sehingga hari ini kadang kita terlalu banyak untuk tahu berita dalam riset yang kita keluarkan, itu kita bisa menjadi satu rangkuman informasi hari ini buat apa yang bisa kita berikan, kita lakukan di investasi kita gitu. Keren banget nggak sih, Sim Invest ini sudah ada live untuk kita-kita nih yang masih pemula, dan ada informasi-informasi juga nih mengenai investasi saham. Oke nih teman-teman, nggak kerasa kita sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Kiki ini, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir dari sesi bincang ini. Dan mungkin Pak, sebagai penutup pertanyaan nih, adakah tips-tips nih dari Pak Kiki bagi Gen Z dalam mengelola keuangannya itu harus gimana sih Pak gitu? Ya, kembali tadi juga saya sudah sampaikan ya, bahwa paling penting disiplin gitu loh.
waktu saya kecil itu program pemerintah Ayo Menabung gitu kan. Itu seluruh seperti itu udah dipromotori oleh pemerintah gitu kan. Supaya turun ke keluarga-keluarga. Nah, dari situ kita harus bisa punya disiplin menabung ya. Supaya apa? Dengan menabung itu untuk membekali mimpi kita ke depan gitu kan. Betul. Nah, itu satu, kedua jangan boros ya. Spend money. Iya, kadang jangan boros ya. Usahakan kita punya komitmen yang tadi saya bilang, dari uang saku yang kita punya dari orang tua mungkin 100.000, 200.000, 20.000, jangan pernah dipakai, simpen. Simpan. Oke. Untuk apa? Ya besok ada teman ngajakin nonton, boleh nggak bawa pakai? Saya tetap nggak bisa pakai gitu loh. Kecuali ada hal yang sifatnya nggak bisa sangat kritis, dan itu pun kalian harus bisa mengatur. Kalau saya mau pakai di sini, besok saya mau kurangin di mana ya? Kalau dulu saya cuma mikir, aduh berarti minggu besok gue nggak boleh ke mall karena uangnya udah kepake gitu kan. Atau saya, nah itu disiplin itu penting gitu kan. Ya sekarang kan tantangan kita tuh banyak ya kan. Saya suka perhatiin di mana-mana tempat nongkrong Iya, gitu kan. kopi kita anak Gen Z. Iya, jangan nongkrong, kalau merasa kalau nggak nongkrong ketinggalan zaman gitu kan. Dalam nongkrong itu kita bisa duduk bareng, beli kopi, jajan. Kadang itu bisa menghabiskan uang kita sehari gitu kan. Iya, betul. Nah, yang kayak gini-gini perlu dipikirkan gitu ya. Boleh kita punya waktu-waktu seperti ini ya, minimal mungkin seminggu sekali atau apa. Jadi kalau memang dana yang kita punya cuman nggak bisa seminggu sekali, terus temen ngajakin, ya jangan ikut-ikutan. Ya kan, kalaupun mau ya harus bisa mawas diri, teman ngopi kita bengong kan gitu kan. Kita ketawanya aja kan gitu kan gitu. Nah itu penting gitu loh, karena emang ya sehingga kita lebih, kenapa kita punya mimpi ke depan. Jadikan disiplin menabung tadi itu menjadikan satu habit dan budaya dalam diri kita gitu loh. Pak, kuno banget sih Pak gitu loh, hari gini masih punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Hal itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak bijak dalam menggunakan uang yang kita punya gitu. Kenapa? Karena kayak tadi, karena jangan tadi lebih positif beli saham gitu kan. Iya. Tapi itu pun karena kita salah informasi, akhirnya kita rugi. Impact-nya tuh kemana-mana. Iya. Kita pay later lah, kita ini gitu kan. Nah kali ini kita udah boros, terus udah nggak punya tabungan, terus nongkrong-nongkrong, akhirnya apa? Pinjem sama temen. Akhirnya temennya bilang, jangan deket sama dia, nanti dipinjam uangnya, kan gitu kan. Atau lebih lucu lagi, ikut-ikut temennya punya kopi, di satu kopi, satu gelas, berdua ngikut-ngikut gitu. Nah hal ini kita mulai memperbaiki ya. Jadi punyalah budaya yang baik gitu loh. Iya, jadi teman-teman yang dari disampaikan Pak Kiki itu benar ya, kita harus mulai menabung dan jangan boros. Ingat, kita kan sebagai, mungkin dari teman-teman ini banyak yang anak kos, pastinya harus pinter-pinter untuk memisah-misahkan mana yang kebutuhan dan mana yang bukan urgent untuk kita, kayak nongki itu kan ya udahlah, ditinggalin dulu. Yang penting kita bisa ada nih 1 minggu boleh lah, tapi jangan terlalu sering ya Pak ya. Betul. Masih mending uang kita itu dipakai untuk memulai saham ya Pak, untuk memulai investasi. Betul, nggak kerasa ya Pak ya. Sudah sebanyak ini ya kita berbincang-bincang tentang investasi, dan Bapak juga sudah memberikan ilmu baru nih untuk kita, banyak sekali ya Pak ya. Walaupun sepertinya masih ada nih pertanyaan yang harus ditanyain, tapi sayangnya ya Pak ya, kita sudah harus mengakhiri sesi Urban Life. Baik, cukup. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah mau nih berkenan untuk menyampaikan ilmu baru. Baik. Oke, dan untuk teman-teman nih yang penonton setia Urban Life ya, jangan bosen-bosen dan tunggu video berikutnya dari kita. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.